Di dalam diri kita memiliki penyakit. Alhamdulillah antum masih syabab, telah digiring oleh Allah untuk hadir majelis, telah digiring oleh Allah untuk hadir majelis. Maka manfaatkan, ambil, amalkan ilmu-ilmu yang antum telah dapatkan di dalam majelis ini. Jangan sampai ketika antum keluar tidak dapat apa-apa, tidak berguna. Jangan sampai. Ya. Begitu juga ma'asyiral hadirin, di bulan Rajab ini nggak kalah di bulan Sya'ban ini banyak kejadian, banyak keajaiban, dan juga apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Termasuk ma'asyiral hadirin yang terjadi di bulan Sya'ban adanya namanya perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat. Lamun ayeuna, kalau sekarang perpindahan kiblat itu ya, sekarang kan kiblat kita adalah Ka'bah. Dulu Nabi Muhammad setelah Isra wal Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat. Nah, itu Nabi Muhammad tatkala sholat itu diperintahkan kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Seberapa lama Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis? Nabi Muhammad kiblatnya menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Nabi Muhammad menghadap kiblat ke Baitul Maqdis selama berapa? 17 bulan 3 hari. Nah, Nabi Muhammad dulu sebelum hijrah, Nabi Muhammad pindah masih di kota Mekah. Nabi Muhammad pengen Ka'bahnya itu adalah Ka'bah, kiblatnya adalah Ka'bah. Nggak mau Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu memiliki kiblat adalah Baitul Maqdis. Kalau Nabi Muhammad yang membawa agama Islam menyatakan bahwasannya kiblatnya adalah Baitul Maqdis, maka sama saja dong, nggak ada bedanya. Akhirnya Nabi Muhammad tatkala menyatakan bahwasannya kiblatnya adalah Baitul Maqdis, Nabi mendapatkan perolokan daripada orang-orang Yahudi. Lihat Muhammad, dia mengaku Nabi, mengaku Rasul, tapi kiblatnya sama kita. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan pojokan tersebut. Manusiawi ma'asyiral hadirin, ketika mendapatkan hasutan, omongan orang, sedih, wajar. Nabi Muhammad juga sedih. Nabi Muhammad juga sedih. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi terus menghadap ke langit, wajah yang penuh harapan melihat ke langit, pengen minta sama Allah untuk dipindahkan kiblat itu ke Ka'bah. Ngadep terus Nabi ke langit, mau minta sama Allah malu, mau minta sama Allah malu. Sehingga Nabi Muhammad tatkala di kota Mekah, Nabi berusaha bagaimana caranya bisa menghadap Ka'bah dan bisa juga menghadap ke Baitul Maqdis. Bagaimana caranya? Misalkan ini Ka'bah, nah di sana itu Baitul Maqdis. Nah, jadi Nabi sholat di sini. Biar apa? Biar bisa menghadap ke Ka'bah dan juga bisa menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, sedangkan tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, Madinah ini berada di tengah-tengah antara kota Mekah dan kota Palestina, Baitul Maqdis. Jadi kalau Nabi menghadap Baitul Maqdis, mau nggak mau kiblat di belakang Nabi. Kenapa? Karena kota Madinah berada di tengah-tengah. Nah, timbullah Nabi selalu mengharap kepada Allah, naikin matanya wajahnya ke langit, berharap pengen minta kiblat itu pindah, tapi mau minta sama Allah malu. Tapi tahu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Lihat Jibril, aku lihat wajah kekasihku, dia selalu menadahkan wajahnya mengharap kepadaku, tapi dia minta malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau turun, tanyakan. Akhirnya ditanyakan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ada apa engkau wahai Muhammad? Engkau seakan-akan sedih terus. Iya, diceritakan sama Nabi, aku mendapatkan perolokan oleh orang Yahudi bahwasannya kiblatku sama dan aku pengen kiblatku adalah Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril naik kepada Allah dan menceritakan, ya Allah, engkau maha tahu segalanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, menurunkan ayat Al-Quran. Apa yang Allah katakan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, sungguh telah aku lihat wajah yang penuh dengan harapan, yang selalu menadah ke langit,
yang pengen meminta malu. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kami akan pindahkan kiblat semaumu. Semaumu. Kita lihat kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Ini surat cintanya Allah untuk Nabi Muhammad. Makanya kita harus memiliki ta'alluq sama Nabi, memiliki ikatan sama Nabi Muhammad. Harus punya ikatan, itu wajib. Ikatan dengan Nabi Muhammad itu wajib. Orang kalau sudah man ta'allaq bihi, siapa orang yang memiliki ta'alluq dekat dengan Nabi Muhammad, hidupnya bakal bahagia dunia dan akhirat. Makanya alamat daripada ta'alluq amal ibadah, termasuk ini adalah amal ibadah yang dianjurkan di bulan Sya'ban, salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat sama Nabi. Kalau ente ngaku cinta sama Nabi, ente sering pasti sebut nama orang yang ente cintai. Tanda orang cinta itu, orang kalau cinta sama seseorang pasti sering disebut-sebut namanya. Sering disebut. Dikit-dikit duduk sama orang pasti ngobrolin orang yang dicintai. Itu kalau sudah tanda cinta kayak gitu. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan di dalam maulidnya, wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Tidaklah disebut nama sang kekasih di telinga kekasihnya kecuali apa? Hatinya itu apa? Bergembira, senang, semangat. Nah, itu tanda cinta kayak gitu. Nah, kalau kita mau tahu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, seberapa banyak kita menyebut nama Nabi Muhammad? Seberapa banyak kita bersolawat untuk Nabi Muhammad? Nah, ini bulannya bulan Sya'ban. Amal ibadah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban adalah perbanyak solawat. Kata Nabi Muhammad, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Maka kalau sudah bulannya Allah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Artinya apa? Kenapa Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya Sya'ban adalah bulanku? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban. Karena inilah Nabi menyatakan bahwasannya Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat, ma'asyiral hadirin, tanpa kita sadari, tanpa mau enggak mau, kita berada di barisan Allah dan berada di dalam barisannya malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan innallaha wa malaikatahu yushollun. Enggak ada ibadah yang Allah ikut serta di dalamnya. Salat, Allah salat, enggak. Puasa, Allah puasa, enggak. Malaikat puasa, enggak. Tapi apa? Tatkala itu berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah beserta malaikatnya ikut salawat kepada Nabi. Makanya para ulama mengatakan afdhalul ibadat adalah salawat. Dan salawat ini keistimewaannya tahu, dia tidak akan pernah tertolak. Kita mau riya, ada salawat 20.000 hari ini, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan. Jadi nggak ada capek yang namanya salawat. Beda sama kayak orang sholat duha. Wah, lagi rame sholat duha 12 rakaat. Ya. Biar apa? Biar dibilang orang ahli ibadah 12 rakaat, nggak tanggung-tanggung. Biar apa? Oh, masya Allah ini anak sholat duhanya 12 rakaat. Padahal lagi banyak utang. 12 rakaat. Besok-besoknya nggak ada orang, udah nggak sholat. Nggak diterima kayak itu, nggak bakal diterima. Beda sama salawat. Ketika kita perbanyak salawat, walaupun itu riya sekalipun, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu